Halo semuanya, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku Ferensa Raisa. Dan di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang gimana sih caranya membuat anak-anak semangat dalam belajar. Namun sebelumnya aku pengen bilang, I'm not to be expert. Aku juga masih dalam tahap belajar. Dan aku ingin share ke kalian tentang apa yang aku pelajarin. Dengan harapan semoga juga ini bisa menjadi edukasi buat kalian dan tentunya bisa menjadi motivasi juga buat kalian semua yang mungkin nonton video ini. Nah sebelumnya buat teman-teman yang mungkin baru nonton channel ini, kenalin nama aku Ferensa Raisa. Aku seorang mahasiswa di Universitas Negeri Manado di Fakultas Ilmu Pendidikan dan emang basicnya juga berdasarkan jurusan yang aku ambil bakalan jadi guru. Tapi untuk kedepannya aku nggak tahu aku bakalan jadi guru atau enggak. Tapi emang basic dari jurusan yang aku ambil bakalan jadi pengajar. Dan ya saat ini aku sedang mengikuti salah satu program Merdeka Belajar. Aku sedang mengikuti program KKN MBKM, dimana dalam hal ini aku harus turun lapangan juga untuk kuliah sambil belajar ya, kuliah kerja nyata. Dan aku menemukan banyak hal yang aku pengen banget share ke kalian semua, dengan harapan kita bisa belajar sama-sama juga ya dari pengalaman. Karena kan pengalaman adalah guru yang luar biasa. Jadi aku ingin share pengalaman aku ke kalian dari video-video yang aku buat. Dan aku harap pengalaman aku bisa menjadi edukasi juga buat teman-teman sekalian. Membuat anak-anak semangat dalam belajar. Yang namanya anak-anak, pastinya kita tahu bersama bahwa mereka tuh punya karakteristiknya masing-masing. Dan karakteristik anak-anak itu ada banyak. Ada anak yang pendiam, periang, cerewet, jahil, ada yang bisa diatur, ada yang tergolong bandel, dan banyak lagi. Ada yang sekarang ketawa-ketawa, tiba-tiba nangis. Nah, itu baru karakter anak secara umum. Kalau kita tarik lagi lebih spesifik dari konteks pendidikan ya, dari sekolah, anak-anak di sekolah tuh juga punya karakteristiknya yang berbeda dan masing-masing tentunya unik ya, tergolong unik juga. Ada siswa yang pandai menghitung, ada yang tidak terlalu pandai menghitung, ada yang pandai membaca, ada yang belum lancar dalam membaca, ada yang punya daya tangkap cepat, ada yang masih perlu bimbingan juga. Nah, saat memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan dan memutuskan untuk menjadi tenaga pengajar, sudah tugas kita lah untuk membantu anak-anak yang memiliki karakter yang unik-unik, berbeda-beda, untuk membantu mereka mengembangkan talenta, bahkan potensi-potensi yang mereka miliki. Jadi kalau mereka masih belum terlalu lancar membaca, tugas kita lah untuk membimbing mereka untuk bisa lancar dalam membaca. Jika kita melihat ada murid yang mungkin belum pandai menghitung, tugas kita lah sebagai tenaga pengajar untuk membantu mereka lancar dalam menghitung. Jika mungkin kita melihat di antara mereka ada yang memiliki daya tangkap yang kurang, kita harus membantu mereka mengembangkan dan meningkatkan daya tangkap mereka. Namun, sebelum kita mengembangkan potensi-potensi mereka, kita harus mengetahui dulu potensi mana yang harus kita kembangkan dan potensi apa yang harus kita kembangkan terhadap peserta didik itu sendiri. Dan yang menjadi pertanyaannya juga, bagaimana cara kita sebagai guru, bagaimana cara kita sebagai pengajar mengembangkan potensi mereka loh guys. Jadi sebagai guru juga kita punya tantangan-tantangan tersendiri. Itu baru tantangan guru dari segi mengajar ya kan. Dan gak cuma itu aja, kita harus membuat mereka semangat dalam belajar. Karena semangat belajar anak itu adalah modal awal bagi kita sebagai tenaga pengajar untuk membantu mereka mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Karena sebagus apapun strategi yang kita susun, sehebat apapun kita sebagai seorang guru, tapi kalau dalam diri anak itu sendiri nggak mau berubah, nggak mau diajar, nggak mau belajar, pastinya transfer ilmu dan proses belajar pun nggak akan berjalan dengan maksimal. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membuat anak-anak semangat dalam belajar. Yang pertama yaitu sadari bahwa kita sudah berada di era teknologi, di mana dalam hal ini semua sudah bisa dikerjakan dan dilakukan dengan teknologi. Kita sudah bisa terhubung dengan orang di luar negeri hanya dengan teknologi smartphone. Kita sudah bisa berbicara dan berinteraksi dengan orang-orang yang di luar sana, dan bisa juga belajar dari handphone, dari teknologi yang ada dengan cara yang lebih mudah. Sekarang kita udah gak perlu dan gak harus lagi kerja dari kantor, tapi kita bisa kerja dari rumah dengan mengerjakan tugas-tugas dari kantor. Nah, jadi dalam hal ini aku pengen arahkan pemikiran kita bahwa jangan berpikir bahwa siswa zaman sekarang sama aja dengan siswa zaman dulu. Sama-sama pakai seragam, sama-sama pergi ke sekolah tiap pagi, sama-sama gendong tas tiap pergi ke sekolah, sama-sama duduk di kelas, dan lain sebagainya. Itu terlalu monoton guys.
Ingat, anak-anak sekarang tuh lebih suka yang instan dan kreatif. Kalau anak-anak dulu, termasuk aku waktu masih kecil, koleksinya buku-buku kosong. Supaya semakin banyak buku kosong, semakin banyak catatan yang bisa ditulis. Semakin banyak catatan yang tulis, semakin pintar muridnya. Tapi sekarang enggak. Sekarang ke sekolah pun anak-anak bawa handphone, Android malah. Nah, terus anak-anak zaman sekarang tuh udah nggak mau lagi catat teks yang panjang-panjang. Mereka tuh lebih suka mungkin ketik-ketik di handphone yang panjang daripada nulis teks yang panjang. Kalau dulu aku ke sekolah dan lihat siswa yang banyak catatan, artinya dia pintar. Maksudnya itu semakin banyak catatan, semakin pintar anak itu karena catatannya lengkap. Tapi sekarang enggak lagi. Sekarang tuh misalkan guru kasih tugas di papan tulis, tulis ini ya dek. Mereka tuh bukan catat, tapi foto. Malah foto tugas di papan tulis. Dan ya itu merupakan kasus di mana membuktikan anak-anak zaman sekarang tidak terlalu suka mencatat. Dan di foto pun harapannya bisa ditulis di rumah, tapi cuma dikoleksi di galeri. Kalau galerinya udah full, hapus tanpa catatan, ya kan? Jadi maksudnya dalam hal ini aku ingin mengarahkan bahwa nggak harus dengan mencatat, tapi kita bisa menggunakan cara lain. Karena cara belajar itu kan juga ada beberapa ya, aku udah pernah bahas gaya belajar itu ada kinestetik, auditori, dan juga visual. Nah, namun dalam hal ini kita juga harus mengetahui cara belajar mereka seperti apa. Tapi bukan berarti kita harus terus-terusan memberikan mereka catatan untuk mereka tulis. Tapi kita bisa mengembangkan kemampuan mereka dengan cara yang lebih kreatif dan setidaknya bisa mereka pahami. Karena kan percuma kita kasih mereka catatan banyak, tapi nyatanya mereka nggak paham, nggak tahu apa yang mereka catat. Karena belajar itu nggak cuma soal teori, tapi praktek dan pemahaman mereka juga harus diasah, termasuk keterampilan mereka, iya kan? Nah, yang kedua yaitu mengenali karakteristik. Dalam hal ini mengenali karakteristik anak itu sangat penting karena dengan begitu kita bisa lebih mudah untuk membantu mereka mengembangkan potensi mereka. Dalam hal ini juga kita bisa mengetahui dan memikirkan strategi apa sih yang cocok untuk kita terapkan dan kita lakukan untuk membantu dia mengembangkan potensi dirinya. Misalkan anak ini tuh tipe orang yang cerewet, suka bicara. Ya udah, kita ajak dia bicara dan bicaralah hal-hal yang sekiranya bisa mengedukasi, memberikan pendidikan moral, memberikan pendidikan yang berkaitan dengan materi yang dipelajarin, namun setidaknya masih relate dengan lingkungannya gitu loh. Nah, yang ketiga yaitu ikuti tren dan jadi satu bahasa dengan mereka. Maksudnya kayak gini loh ya, kita emang beda generasi dengan mereka. Misalkan kita generasi baby boomer, mereka generasi alpha. Nah, kita memang beda generasi, tapi kita ada di zaman yang sama loh ya. Jadi kita harus ikut tren dan perkembangan zaman. Dan kenapa kita harus jadi satu bahasa dengan mereka? Artinya, misalkan sekarang yang lagi tren game Mobile Legends. Kita nggak harus main Mobile Legends juga sih, tapi kita bisa memberikan berbagai edukasi dari Mobile Legends. Maksudnya tuh ambil aja nama-namanya. Jadi misalkan kita ngajar di sekolah, ya kita nggak harus terus-terusan pakai nama Rima, Nina, Budi, dan nama-nama yang kayak dulu gitu loh ya. Kita ganti aja nama mereka dan buatlah soal yang relate dengan keadaan sekarang, namun setidaknya bisa mengedukasi. Misalkan kita lagi belajar matematika, terus tentang pecahan. Nah, kita bisa ambil nama dari Mobile Legends. Nggak harus main juga sih, tapi kita bisa tanya-tanya kan ke anak-anak atau mungkin teman-teman kita tentang Mobile Legends, hero-hero apa aja sih yang lagi bagus digunakan gitu loh ya. Misalkan kita buat soal hari ini, Laila memakan 13 apel. Kemudian besok diberikannya kepada siapa ya? Hero di Mobile Legends, kepada Mia. Nah, dengan begitu kita bisa memberikan soal yang setidaknya nggak harus Nina, Budi, ataupun Rima. Dari dulu sampai sekarang tuh nama itu memang ada terus sih di buku. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu gunakan model pembelajaran yang kreatif. Maksudnya jangan hanya mengajar dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi. Tapi gunakanlah yang lebih kreatif. Misalkan kita pakai media pembelajaran visual seperti belajar menggunakan LCD atau media pembelajaran bergambar. Kita berikan gambar ke mereka, mereka kemudian memecahkan gambar itu, atau menggunakan model pembelajaran project based learning di mana mereka diajarkan untuk membuat proyek. Dan kemudian kita juga bisa menggunakan model media-media pembelajaran yang kreatif yang setidaknya bisa lebih
membuat mereka semangat dalam belajar. Karena anak-anak tuh suka belajar hal-hal baru dan melihat hal-hal baru. Semakin banyak hal yang mereka lihat, semakin banyak hal yang mereka pelajari. Namun untuk membuat mereka melihat hal itu, semua tergantung dari kita sebagai pengajar. Apakah kita akan membantu mereka melihat hal itu dengan tindakan kita, atau apakah kita hanya akan membiarkan mereka mencari tahu sendiri dan menemukannya sendiri. Nah, itu semua tergantung kita. Salah satu keberhasilan guru dilihat dari kualitas siswa yang dihasilkan. So, buat para guru-guru maupun calon-calon guru, mari terus belajar, terus lama upgrade diri, dan mari kita ciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing. Oke? Sampai di sini video kita pada saat ini, dan buat kalian yang mungkin punya request untuk video selanjutnya, punya komentar, sanggahan, tanggapan, atau sebagainya, kalian boleh banget tulis di kolom komentar, karena di video kali ini aku cuma share tentang apa yang aku pikirkan dari pengalaman yang aku dapatkan di lapangan-lapangan. Dan kemudian aku harap bisa mengedukasi teman-teman sekalian juga. Dan jangan lupa juga buat follow akun Instagram aku @feren.saraisang, karena di sana aku juga sering share flyer-flyer yang tentunya bisa menjadi tempat belajar buat kita semua, dimana kita bisa terus belajar dan mengupgrade diri. Dan sampai di sini video kita saat ini, sampai jumpa video selanjutnya. Bye bye.